Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'd. Pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat karunia taufik hidayah dan juga nikmat-nikmat lainnya yang masih banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita. Alhamdulillah, seperti biasa kita kembali bertemu dan berkumpul di stasiun televisi kesayangan kita bersama, Asia TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan tak lupa, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswah hasanah kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah seperti biasa, setiap pekannya tadi seperti yang sudah kami sampaikan, Asia TV mempersembahkan serial kajian parenting bijak mendidik anak. Dan Alhamdulillah kita pekan kali ini masuk di sesi konsultasi tanya jawab karena banyaknya pertanyaan yang beberapa pekan lalu juga belum ada yang bisa terjawab, belum bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Insyaallah ta'ala semua pertanyaan pada pekan kali ini akan kami usahakan untuk langsung kami tanyakan pada guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Dan jika masih ada waktu, insya Allah Ustadz juga akan memberikan jawaban yang ditanyakan. Dan perlu kami sampaikan bagi Anda semua yang mungkin ingin bertanya, jika nanti masih ada waktu, silakan bisa langsung menelpon di line interaktif kami di nomor 0822 88 88 6630. Kami ulangi di 0822 88 88 6630. Namun bagi Anda saat ini yang sedang menyaksikan siaran ini lewat platform digital lainnya seperti Facebook, Instagram, YouTube, yang ingin bertanya silakan untuk memberikan pertanyaan dengan mengetik di kolom komentar. Dan kami persilakan juga untuk para pemirsa yang tergabung lewat relay siaran ini yaitu dari Kans Media Sunnah juga ingin ada yang bertanya juga bisa mengirimkan kepada kami. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pertanyaan pertama dan Alhamdulillah guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala juga sudah tersambung dengan kami. Kita coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gimana kabar? Sehat Ustadz? Alhamdulillah Bang Jiang, sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz, Ana izin langsung menyampaikan pertanyaan pertama, boleh Ustadz? Nah, Baik. tafadhol. Baik Ustadz, kita akan masuk di pertanyaan pertama. Kali ini dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, bolehkah kita membacakan surah Al-Fatihah untuk anak kita agar mereka menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Baik. Jadi pertanyaannya adalah bolehkah kita membacakan surat Al-Fatihah kepada anak kita supaya anak kita menjadi anak yang soleh? Gitu ya. Baik, nah ini sebenarnya mungkin pertanyaan singkat, tapi rinciannya cukup panjang ya. Ya, yang pertama, ya surat Al-Fatihah ini adalah di antara surat yang mulia, ya. Makanya dikatakan sebagai Al-Fatihah, pembuka, dan juga dikatakan Ummul Quran, Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bahkan ya Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya beliau menerangkan bahwasanya apabila semua kitab suci itu dikumpulkan, maka semuanya terhimpun di dalam satu kitab yaitu Al-Qur'an. Dan apabila Al-Qur'an itu dikumpulkan, maka akan terhimpun di dalam satu surat yaitu suratul Fatihah. Dan apabila suratul Al-Fatihah ini diringkas lagi dikumpulkan, maka akan terkumpul pada satu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lalu kemudian dari situlah Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau ya menjelaskan tentang satu ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam kitabnya Madarijus Salikin ya. Dan bahkan ya salat pun juga
menjadi tidak sah ya. Karena eh, apa namanya? eh, sebagaimana kata Nabi SAW, la salata liman la fatihatalah ya. Tidak ada salat bagi orang yang tidak ada Fatihahnya, artinya tidak membaca suratul Fatihah. Nah, jadi oleh karena itu ya suratul Fatihah ini adalah seminim-minim surat yang harus dihafalkan oleh seorang muslim. Yang paling minim sudah itu harus hafal suratul Fatihah. Nah, karena itu apabila orang tua ya mentasmi memperdengarkan suratul Fatihah itu tentunya bermanfaat. Ya bermanfaat buat anak. Ya, anak yang sering diperdengarkan sesuatu maka akan tersimpan di dalam memorinya dan dia akan menghafalnya. Dan ketika anak, anak menghafal, lalu kemudian kita talkin, kita dikte agar dia mengulang-ulang bacaan Al-Fatihahnya, maka pahalanya juga akan mengalir, ya, mengalir ke orang tuanya. Lalu kemudian juga selain itu juga suratul Fatihah itu seringkali dijadikan sebagai salah satu surat yang dibaca ketika ruqyah, ya, ketika ruqyah, ya, seperti di dalam sejumlah riwayat ya, apa namanya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah tersengat dengan hewan berbisa, lalu kemudian beliau meruqyahnya dengan suratul Fatihah. Ya, dan juga bahkan sebagian ulama itu uh, menyebutkan bahwasanya suratul Fatihah ini adalah salah satu surat-surat ruqyah ya, sehingga ketika kita membaca suratul Fatihah ya ke bagian tubuh kita yang sakit ataupun ke anak kita yang sakit, maka itu juga merupakan suatu hal yang bermanfaat ya, dan bisa menjadi sebab syar'i hilangnya penyakit atau diangkatnya penyakit tersebut. Nah, Baik. kemudian yang ingin saya lebih detailkan lagi di sini adalah apabila orang tua ya ingin menjadikan anaknya soleh, di antaranya dengan mengajarkan Al-Quran, terutama suratul Fatihah, mentasmi' dia Al-Quran, maka ini boleh. Ya, ini suatu hal yang boleh. Ya, tapi apabila kita sebagai orang tua itu mengkhususkan membacakan Al-Quran dengan niat, ya misalnya kita membaca Al-Quran, apalagi kita tentukan waktunya, bilangannya, caranya, dengan cara-cara bilangan yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dikhawatirkan perbuatan-perbuatan yang termasuk taksis yang mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan oleh Nabi dan juga tidak dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain, maka ini bisa termasuk ke dalam perkara-perkara yang muhdats yang yang diada-adakan di dalam agama. Ya, maksud saya ya mungkin jelasnya gini ya. Ya, Anda membaca surat apapun boleh. Ya, tapi ketika Anda mengkhususkan suatu surat dengan tata cara, dengan bilangan, termasuk dengan niat, Anda menganggap ini memiliki khasiat-khasiat tertentu yang tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah, kemudian Anda mengkhususkannya di dalam tata caranya, di dalam bilangannya, di dalam waktunya dan seterusnya, maka pengkhususan yang Anda lakukan ini bisa menjadi suatu perbuatan yang muhdats, perbuatan yang bid'ah. Ya, dikatakan oleh para ulama ini termasuk bid'ah apa? Idhofiyah, ya. Karena membaca Al-Qur'an itu suatu hal yang dianjurkan. Dikatakan idhofiyah, ya yaitu karena bid'ah kan ada dua macam, bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhofiyah. Bid'ah hakikiyah adalah suatu amalan bid'ah yang memang enggak ada ya, tidak ada sedikit pun dalil yang bisa menyokong perbuatan apa tersebut, ya. Nah, sementara bid'ah idhofiyah adalah suatu bid'ah yang asalnya itu memang ada apa namanya? Ada dalilnya ya secara umum, kemudian ya dilakukan dengan cara-cara yang dikhususkan dan yang semisalnya yang tidak pernah ada keterangannya dari Nabi sehingga itu bisa menjadi ya bid'ah. Ya, dan ini adalah termasuk di dalam ancaman Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut sia-sia, tertolak. Bagi orang yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya. Ya, baik dia melakukan amalan itu dengan mencontoh, meniru atau yang semisalnya. Nah, yang kedua Nabi juga mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun.
Siapa yang membuat-buat, yang mengadakan suatu ya hal yang tidak ada tuntunannya di dalam agama, ya khusus ya maksudnya dalam hal ibadah, maka mardud, tertolak ya. Nah, jadi yang kedua ini Nabi itu menyebutkan tentang mereka yang membuat-buat, yang ngarang-ngarang ya. Nah, oleh karena itu ya, jika kita punya anak, ya kita boleh-boleh saja kita talqin, kita tasmi' dengan Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya. Dan ini adalah bagian dari kita ya berproses, berikhtiar untuk mensolehkan anak kita. Karena kesolehan itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Sebabnya adalah dengan cara kita mendidiknya. Di antara cara metode kita mendidik adalah kita mentasmi dan mentalkin anak-anak kita. Ya. Nah, tapi kalau ada seseorang dia misalnya nih membaca surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu, doa-doa tertentu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah, kemudian dia meyakini ada khasiat-khasiatnya, diantaranya membuat anaknya menjadi penurut, membuat anaknya menjadi pintar, membuat anaknya menjadi ini dan itu, ya sementara tidak ada keterangannya, dan ini adalah termasuk bagian dari ibadah. Ya, ini ibadah, yaitu membaca Al-Quran, berdoa, ibadah. Ya, nah sehingga apabila ini semua dilakukan dengan cara-cara yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW, maka ini bisa menjadi perkara-perkara yang bid'ah. Alih-alih kita bisa mendapatkan kebaikan dan pahala, malah kita bisa jatuh kepada perbuatan bid'ah. Ya, ya wallahu taala alam bisawab. Nah, mudah-mudahan jawaban saya bisa dipahami ya, Bang Jiang ya. Baik. Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa kita dari Sumatera Selatan. Baik Ustaz, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan Ustaz mau tanya, jika anak saya usia 7 tahun, laki-laki, Ana sudah berkali-kali bilang suruh belajar saat ujian saat ini, tapi nggak mau. Apakah Ana boleh cubit? Dan jika sudah 100 kali Ustadz melakukan permainan yang berbahaya, contoh, naik ke tangga lewat pegangan tangga, dan seakan tidak mendengarkan ucapan uminya, terus Ana sabet pakai sapu lidi, apakah boleh? Syukron jazakumullahu khairan. Nah, baik. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah ya, kita sebagai orang tua berkewajiban untuk menjaga dan memelihara anak kita. Dan kemudian menjauhkan mereka dari keburukan-keburukan. Nah, untuk menjauhkan mereka dari keburukan, itu kita butuh sarana. Ya, jadi tujuannya anak kita jauh dari keburukan. Ya, anak kita terhindar dari keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya keburukan yang paling besar dan yang paling mengerikan adalah ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Nah, itu tujuan kita. Tujuan kita adalah supaya anak kita terhindar dari keburukan dan dia menjadi anak yang baik. Untuk meraih sebuah tujuan, itu kan ada cara, ada sarana, ada metode, ada jalan. Nah, jalan-jalan, sarana-sarana dan metode-metode ini adalah suatu hal yang harus kita ketahui dan kita pelajari. Karena ya metode, jalan, dan sarana ini ada dua sisi. Sisi yang sudah diterangkan di dalam agama kita, terutama kaidah, prinsip, dan pijakan-pijakannya, agama kita sempurna. Dan yang kedua adalah sisi dalam hal sifatnya teknis, dalam hal sifatnya praktikal. Ya, itu adalah kembali kepada adah, kembali kepada adah itu kebiasaan perkara-perkara yang tidak terkategorikan sebagai ibadah, perkara non ibadah. Hukum asalnya adalah mubah. Ya, hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Kita boleh mengambil dari riset, penelitian, observasi, dan pengalaman orang lain, asalkan itu baik dan terbukti. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara sarana ya dan juga di antara metode Islam di dalam mendidik adalah sebagaimana sudah diterangkan di pertemuan yang lalu, itu ada yang namanya as-sawab wa iqab ya, wal iqab. Ada yang namanya reward and punishment. Ya, jadi memberikan hadiah, reward, apresiasi, dan juga memberikan hukuman.
Dan juga sebagaimana kemarin sudah diterangkan, memberikan iqab atau hukuman atau punishment, itu juga ada dhawabitnya, ada koridornya, ada cara-caranya, ada kriterianya, ada apa namanya perinciannya. Ya, sebagaimana yang kemarin sudah diterangkan. Nah, kita sebagai orang tua itu seringkali melihat ya anak-anak kita ini seakan-akan sebagai sosok yang sulit sekali untuk diberitahu. Ketika kita menyampaikan sekali, dia tidak mau dengar. 2 kali tidak mau dengar. 3 kali tidak mau dengar. Bahkan sampai 5 kali, tetap kita gunakan cara yang sama. Artinya, cara yang kita gunakan ini tidak efektif. Sehingga akhirnya kita langsung beranjak ke cara yang paling tinggi. Jadi seakan-akan seperti ini ya. Ini sebagai ibarat saja. Ya, Anda melihat ini, anak Anda ini panas nih, demam. Ya, kemudian ketika Anda kompres sekali, 2 kali, 3 kali, demamnya tidak turun, ya. Nah, alih-alih kita misalnya cari cara misalnya dengan cara diberi minuman sop dulu atau diberi minuman hangat atau diberi minuman susu yang hangat, kemudian badannya dipijat-pijat atau diberikan paracetamol dan yang semisalnya, ya. Nah, kita langsung pengen cepat supaya anak ini sembuh. Nah, yaitu apa? Supaya dia cepat sembuh, akhirnya kita kasih langsung obat dengan dosis tinggi. Plus antibiotik. Antibiotiknya dengan dosis tinggi. Nah, jadi ketika diberikan, mungkin saat itu langsung efektif, panasnya turun. Dan virusnya atau bakteri yang menyerangnya karena diberikan antibiotik dosis tinggi itu langsung sembuh. Hilang ya, tentunya dengan izin Allah, karena ini sebab. Ya. Nah, tapi ternyata cara yang seperti itu mengandung bahaya. Kenapa? Karena kita langsung mengambil cara yang seharusnya itu kita lakukan terakhir, tapi malah kita lakukan di awal, ya. Nah, kita tahu ya bahwasanya ada yang namanya resistensi dalam banyak hal ya. Ya, termasuk juga bagaimana sebuah virus atau bakteri itu bisa resisten terhadap suatu antibiotik, ya. Nah, resistennya kenapa? Karena pemberian obat, pemberian resep, pemberian antibiotik yang tidak tepat, tidak adequate, ya, tidak tidak sesuai dengan dosisnya. Akhirnya ketika sakit lagi, virusnya, bakterinya sudah lebih kuat. Karena sudah dikasihkan dosis yang lebih tinggi, akhirnya ketika diberikan dosis yang sama lagi, itu sudah tidak lagi berpengaruh. Ini ibarat ini. Ini hanya sebagai ilustrasi dan gambaran saja, tamsilan. Ya, itu juga sama. Kita sebagai orang tua, kenapa sih kita kok ketika melihat anak kita sakit, kita sedih, kita ingin cepat sembuh. Nah, keinginan kita untuk cepat-cepat ini, instan ini, itulah kebanyakan manusia, kebanyakan kita orang tua. Ketika melihat anak kita melakukan kesalahan, kita pengen cepat anak ini langsung berubah. Kita pengen cepat anak ini langsung mendengarkan kita. Kita pengen cepat anak ini langsung menjadi anak yang soleh. Dan kita seringkali mengabaikan yang namanya proses. Padahal pendidikan itu proses. Letak nilai perjuangannya dari proses. Allah menguji kita dari proses itu karena membutuhkan kesabaran. Kalau kita enggak, kita kepengen cepat. Ya, anak nggak mau langsung dihantam, dipukul, dan disentil, dan yang semisalnya. Padahal memukul itu adalah solusi terakhir. Nah, jadi seharusnya pertanyaannya di sini adalah bukan masalah boleh atau tidak boleh. Ya, tapi yang lebih tepat di sini adalah apakah cara ini adalah cara yang baik atau tidak, yang tepat atau tidak. Memang kita nggak bisa pungkiri tiap anak beda-beda. Kondisinya, sifatnya, karakternya. Ada anak yang mungkin dikasih tahu sekali langsung nurut. Ada yang beberapa kali ya dia baru bisa nurut. Ada yang harus dengan cara dibentak dia baru nurut. Memang tiap anak beda-beda. Tapi secara umum anak-anak itu secara asal mereka mencintai yang namanya kelemah lembutan. Itu fitrahnya manusia. Fitrah manusia itu senang dengan kelemah lembutan, kesantunan, penghargaan, cinta kasih, ya. Itu secara asal. Nah, oleh karena itu ya jamaah sekalian, ya, apabila kita ngasih tahu anak-anak nggak mau mendengarkan, itu seharusnya kita jangan fokus kepada anak. Kita seringkali fokus kepada anak, ini anak bandel, ini anak keras kepala, ini anak begini dan begitu. Tapi kita lupa dengan diri kita gitu loh. Kita lupa dengan diri kita bagaimana cara kita menyampaikan. Bagaimana cara kita berbicara. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak. Ya. Nah, itu yang seringkali kita lupa dan lalai.
Itu tentang diri kita itu loh. Padahal anak kita itu cerminan dari diri kita. Kalau anak kita itu suka ngeyel, suka ngelawan, suka berteriak-teriak, suka membantah, itu sebenarnya kita sedang bercermin, berkaca dengan diri kita gitu loh. Nah, karena itu makanya ya yang paling tepat adalah bukan masalah boleh dan tidak bolehnya ya, karena ini suatu hal yang tidak bisa kita simplifikasi begitu saja. Tapi yang perlu kita lakukan adalah ya sejauh mana keefektivitasan cara atau metode kita, dan keefektivitasan metode kita itu bergantung dengan sejauh mana pengetahuan kita, ilmu kita ya. Nah, oleh karena itu makanya kita tetap terus belajar untuk menjadi orang tua. Anak-anak itu mereka nggak perlu belajar untuk menjadi anak-anak. Kenapa? Karena mereka belajarnya dari orang tua. Tapi kita sebagai orang tua perlu belajar menjadi orang tua. Karena kita pernah menjadi anak-anak, mereka nggak pernah menjadi orang tua. Allah sudah berikan kepada kita kemampuan, potensi. Itu yang perlu untuk kita gunakan. Kita pelajari, kita terus ya memperbaiki diri kita. Karena esensi daripada pendidikan atau mendidik itu kita memperbaiki diri kita pertama kali. Sejatinya ketika kita mendidik anak kita, kita juga mendidik diri kita. Karena nggak mungkin seseorang dia bisa mendidik anaknya di atas kebaikan, sementara orang tuanya itu tidak berupaya menjadi orang yang baik. Kecuali memang apabila Allah Subhanahu wa taala punya kehendak lain. Tapi Allah menciptakan ada namanya sunnah kauniyah, itu ada hukum sebab akibat. Ya, artinya manjadda wajada. Siapa yang mau berusaha dia yang akan mendapatkan, ya. Dan juga siapa yang menanam dia yang akan memanen, ya. Itu adalah bagian dari sunnah kauniyah Allah. Apabila Anda ingin kenyang, Anda harus makan. Supaya Anda bisa makan, Anda harus bekerja. Ternyata bekerja itu bisa dilakukan dengan cara haram, bisa dengan cara halal, dengan cara baik atau dengan cara buruk. Karena itu kita butuh ilmu. Allah berikan kepada kita kemampuan tamyiz untuk bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, karena itu melakukan pendekatan kepada anak kita harus dengan cara bijaksana. Di antara cara bijaksana kita di dalam mendidik anak kita sesuaikan dengan usianya, fase perkembangannya, kondisi anak, jenis kesalahannya, jenis perbuatannya, dan seterusnya. Itu harus kita lihat. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau Anda misalnya menyampaikan, Anda mengatakan 100 kali, Anda sampaikan, anak tidak mendengarkan, berarti kenapa harus kita ulangi cara yang sama 100 kali? Kenapa nggak kita coba perbaiki? Ya, cara-cara kita sebelum kita melangkah nih. Ini seperti ada langkah, ada tangga ya. Nah, tangga ini harus kita lalui satu persatu. Jangan langsung loncat. Karena seringkali orang yang langsung loncat ke tangga atas itu meleset, malah jatuh, malah berbahaya ya. Udah menimpa diri, menimpa orang lain pula gitu loh. Nah, oleh karena itu makanya ya coba kita perhatikan sejauh mana cara kita di dalam menyampaikan kepada anak kita. Pertama, ketika Anda berbicara kepada anak Anda, apakah sudah ikhlas tidak? Ikhlas itu mengharuskan kita ini hikmah ini. Artinya, limadza nakul? Kenapa aku menyampaikan? Anda sudah pernah nggak sih menanyakan di dalam diri Anda, di dalam lubuk Anda yang paling dalam ketika Anda menyampaikan sesuatu kepada anak Anda, kenapa saya harus menyampaikan? Seringkali kita spontan. Memang sebagai salah satu bentuk kasih sayang kita kepada anak kita untuk menjauhkan dari keburukan misalnya, kita langsung langsung secara frontal. Nah, tapi seorang orang tua yang bijak, dia melatih dirinya untuk berusaha untuk memperhatikan, limada, kenapa aku harus menyampaikan hal ini? Ya, dia harus menelisik ke dalam hatinya. Dan ingat ya jamaah sekalian, yang namanya kalimat ya, idza kharaja ya minal qalbi ya fayadkhulul qalba. Suatu kalimat, suatu perkataan apabila itu keluar dari hati, maka akan mudah merasuk ke dalam hati pula. Artinya apabila Anda bicara dari hati Anda yang tulus, maka akan mudah masuk ke dalam ya hati anak Anda yang masih bersih. Hati anak Anda masih bersih. Karena itu makanya ya eh Anda perhatikan hati ya, tendensi. Dan ini memang bukan suatu hal yang mudah. Tapi bukan artinya bukan suatu hal yang mudah artinya kita nggak bisa. Selama kita berusaha, Allah akan bisakan kita dan Allah akan mudahkan. Lalu kemudian yang kedua adalah madza naqul, apa yang kita ucapkan ini? Apa yang kita sampaikan ini gitu loh. Itu yang kita sampaikan, kita ucapkan ini benar nggak sih? Ada dalilnya nggak sih? Ada hujahnya nggak sih? Ada manfaatnya nggak sih? Ada tujuannya nggak sih? Ada maksudnya nggak sih? Nah, itu harus mengharuskan kita untuk mengetahui apa yang akan kita sampaikan.
Artinya, ini mengajarkan kita untuk al-ilmu qablal qaul wal amal. Punya ilmu dulu sebelum kita ngomong dan sebelum kita berbuat. Jadi tidak tidak serta-merta semua yang kita lakukan itu hanya berangkat dari hal-hal yang spontan saja. Tapi seseorang yang dia belajar ya untuk memahami dirinya dan memanage dirinya, mengendalikan dirinya, itu dia akan bisa tuh untuk apa namanya meregulasi dirinya ketika akan menyampaikan sesuatu. Ketika dia lagi marah pun dia juga mampu gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah liman, kita ngomongnya ke siapa? Harus kita beda-bedakan. Anak usia 2 tahun kah, anak usia 5 tahun kah, anak usia 8 tahun kah, anak usia 14 tahun kah, itu ternyata beda-beda. Kita harus punya pendekatan yang berbeda. Orangnya berbeda, maka tingkat pemahamannya berbeda, maka ngomong kita juga beda. Ya. Lalu kemudian setelah itu, mata kapan waktunya? Ya. Waktunya tepat enggak? Karena ada hal-hal ya yang harus kita sampaikan saat itu, harus kita ingatkan saat itu. Enggak boleh kita tunda-tunda, ya. Dan juga ada hal-hal yang kita melihat sikon dan kondisinya, jangan kita sampaikan saat itu. Kita tunggu sampai kondisi lebih baik atau memungkinkan, ya. Jadi kita apa namanya? Takhirul bayan, kita mengakhirkan bayan, mengakhirkan untuk memberikan penjelasan. Melihat waktu, melihat momen, ya. Itu juga suatu hal yang penting sekali. Baru kemudian bimadza, dengan cara apa? Bagaimana caranya? Apakah dengan cara yang lemah lembut, santun, ataukah dengan cara yang tegas, ataukah dengan cara, nah, atau sudah harus menerapkan hukuman. Nah, itu berarti harus dilihat dari faktor-faktor sebelumnya, ya. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah, ya memang cara yang paling gampang adalah simple, instan, ya kita marahin anak kita pukul. Itu yang paling gampang, paling instan. Karena mungkin cara ini yang kelihatannya paling efektif saat itu. Kamu nih dibilangin, nggak bisa dibilangin, Umi pukul ya, pukul plak. Akhirnya anaknya nangis sedih. Dia akhirnya nggak melakukan suatu hal yang kita peringatkan. Besoknya diulangi lagi, ya. Kita lakukan lagi yang sama, besoknya bakal diulangi lagi, ya. Kenapa? Karena ternyata nasihat kita itu tidak memberikan pengaruh yang efektif kepada anak kita. Karena itu makanya cara-cara yang efektif harus berangkat dari ilmu dan hikmah, ya. Yaitu kita ketika melakukan pendekatan kepada anak, maka pendekatan yang pertama adalah kita harus membangun koneksi kita dengan anak kita. Karena kalau ibu nggak punya koneksi yang baik dengan anak, anak akan sulit untuk menerima perkataan kita, menerima nasihat kita. Sulit, ya. Jadi kita bangun dulu koneksi. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan penghargaan kepada anak, pengakuan, ya. Nah, kita belajar tuh dari cara-caranya Rasulullah SAW. Mulai dari mempergunakan sapaan yang baik, menunjukkan kasih sayang dengan verbal dan non-verbal, dengan ucapan dan juga dengan non-verbal seperti pelukan, ya, sentuhan, ya. Terus kemudian juga kita doakan dengan doa yang baik, ya, di antaranya kita mengucapkan salam, kemudian kita gunakan dengan cara-cara yang santun. Itu di antara cara, yaitu apa? Mengambil hati dulu, afeksi sebelum kognisinya, ya. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, membangun koneksi sebelum Anda mengkoreksi. Anda mau mengoreksi, sementara Anda nggak punya koneksi yang baik, sulit. Nah, tapi Anda akan kesulitan untuk membangun koneksi diri Anda dengan anak Anda sebelum Anda sendiri memperbaiki koneksi Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat ya seorang ulama, man aslaha ma bainahu wa bainallah, siapa yang memperbaiki hubungan koneksi dirinya dengan Allah, maka apa? Aslahallahu ya ma bainahu wa ghairuhu. Ya. Maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan selainnya, ya. Jadi kalau Anda ingin supaya hubungan Anda dengan suami Anda baik, anak Anda baik, sahabat Anda baik, perbaiki hubungan Anda dengan Allah. Ya, itu kuncinya. Kemudian baru terhadap anak kita bangun koneksinya dia kepada Allah dengan cara kita mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah. Maka kelak insya Allah Allah akan berikan hidayah taufik kepada anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang akan memberikan manfaat buat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Ya wallahu taala alam bisawab. Ya, nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari yang bertanya. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Kita akan bacakan. Bismillah.
Assalamualaikum Ustadz. Ana punya adik Waalaikumsalam umur warahmatullahi wabarakatuh. 13 tahun. Karena dari dulu adik-adik Ana udah dibiasain tidur sama ibu Ana saat ayah Ana nggak pulang. Kebiasaan itu masih ada sampai sekarang. Ana sudah coba bilangin, saat dibilangin adik Ana malah marah-marah. Dan ibu Ana ngebelain dan bilang, nggak apa-apa, kan belum balik. Ana harus gimana ya Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Baik, wa jazakallahu khairan ya, atau jazakallahu khairan ya untuk penanya. Ya, jadi memang sudah menjadi suatu keharusan ya, apabila anak sudah di atas 10 tahun itu dipisahkan tempat tidurnya, ya. Jadi sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriquhum bainal madaji." Ya, ya perintahkan salat anakmu 7 tahun, pukul nggak salat 10 tahun, kemudian pisahkan mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Di sini ada perincian. Ya, perincian pertama, apakah perintah ini adalah perintah di usia 7 atau 10 tahun untuk memisahkan tempat tidur? Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat di usia 7 tahun. Karena kata wafarrikuhum bainal madhaji, kata waw di sini atofnya dengan kalimat yang pertama. Yaitu muru auladakum bisalah wahum abna'us sab'in. Jadi kata ini atof dengan ya perintah yang pertama. Jadi di usia 7 tahun udah dipisahkan. Ini pendapat sebagian ulama. Dan pendapat yang kedua adalah dipisahkan di usia 10 tahun. Karena kata Nabi wadribuhum 'alaiha wa wahum abna'u ashrin ya wafarrikuhum bainal madaji. Jadi kata waw wafarrikuhum di sini, kata waw ini atofnya dengan usia 10 tahun tadi, yaitu perintah apabila anak enggak salat baru boleh dipukul, ya. Dan wallahu a'lam bishawab ya, itu yang lebih kuat sesuai dengan kaidah bahasa Arab, karena atof itu hendaknya mengikuti yang paling dekat, dan yang paling dekat dengan waw ini adalah ya perintah untuk memukul anak di usia 10 tahun, maka ya at least anak itu dipisah dari tempat tidurnya di usia 10 tahun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perincian tentang memisahkan anak dari ranjang atau tempat tidurnya. Ya, perincian yang pertama adalah apabila sama-sama gender, laki-laki dan laki-laki, ya. Nah, apabila itu anak laki-laki dan laki-laki, maka ya yang lebih ideal tentunya membedakan kamar jika memungkinkan. Tapi enggak, apabila tidak memungkinkan, maka dibedakan dipannya, kasurnya. Tidak di kasur yang sama. Namun apabila rumahnya itu tidak besar, tidak sempit, dan kasurnya itu hanya satu ya, padahal idealnya ya kalau bisa kasur yang berbeda, meskipun yang satu di bawah atau di atas ya, kasur tumpuk atau kasur yang bisa ditarik gitu kan, ya. Nah, namun apabila tidak bisa, maka ya sudah, ini karena kondisi. Jadi boleh tidur bersama di atas kasur tapi dengan alas tidur yang berbeda. Maksud saya, mohon maaf, dengan cover tidur yang berbeda. Selimutnya dibedakan, tidak dengan selimut yang sama, ya. Nah, ini intinya sama, baik itu anak itu gendernya sama, laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Hendaknya demikian. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kalau berbeda gender, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, maka ya idealnya adalah berbeda kamar. Diupayakan bisa berbeda kamar, tidak dalam satu kamar. Kalaupun misalnya tidak memungkinkan, maka dibedakan kasurnya, dan kalau bisa diberikan penghalang ataupun penutup agar ada privacy bagi tiap-tiap anak. Upayakan tidak tidur dalam satu kasur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, lalu kemudian poin yang ketiga adalah berpisah tidur dengan orang tua. Ini penting sekali, ya. Dan harus sudah dididik anak-anak. Bahkan diperbolehkan anak itu sudah dibolehkan anak itu untuk tidur terpisah dari orang tuanya semenjak bayi. Ya, dengan kasur yang berbeda. Makanya kan seringkali ada kasur bayi. Nah, itu diantara manfaatnya adalah apa? Karena seringkali kalau tidur bersama bapak ibunya, nah mungkin ibunya tidurnya lebih anteng, tenang. Bapaknya nih kadang-kadang tidurnya ya yang awalnya tidur kepalanya di atas, besok bangun kepalanya bisa di bawah, dan nggak tahu ini tangannya, kakinya itu sudah ya bisa bisa jadi ya bisa menyakiti anaknya gitu loh, ya bayinya. Karena itu diperbolehkan anak untuk tidur di
kasur yang berbeda, bahkan juga diperbolehkan di kamar yang berbeda, tapi tetap harus dengan ekstra perhatian ya. Kalau misalnya anak menangis dan seterusnya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, kalau bayi saja anak itu sudah boleh dipisahkan, maka demikian pula ya ya taruhlah dia di bawah 7 tahun, dia masih masih butuh dengan ibunya atau dia masih ya butuh berproses. Hendaknya di usia usia ya sebelum 7 tahun anak sudah dilatih untuk tidur sendiri. Ya sudah dilatih. Dan ini penting sekali ya, selain untuk melatih kemandirian, ini juga untuk melatih banyak hal. Ya diantaranya tentang life skill dia ya, tentang supaya dia sudah bisa ngatur tempat tidurnya, mengatur waktunya, ngatur kebersihan. Itu suatu hal yang harus sudah diajarkan dan keberanian ya. Keberanian sehingga dia berani untuk tidur sendiri. Dan ini memang butuh proses gitu loh. Tapi memang anak harus sudah diajarkan. Nah, setidaknya sebelum 10 tahun anak itu sudah tidur tidak satu tempat tidur dengan orang tuanya. Tidak satu tempat tidur dengan orang tuanya. Lalu bagaimana kalau anak sudah 10 sudah di atas 10 tahun masih tidur, anak laki-laki masih tidur dengan ibunya, ya. Nah, ini adalah tentunya suatu hal yang tidak baik ya. Ya. Saya belum berani mengatakan ini suatu hal yang haram ya. Karena untuk mengatakan haram itu memang butuh butuh apa ya? Butuh dalil ya. Nah, tapi ini adalah suatu hal yang dapat menghantarkan kepada perbuatan yang haram. Ya. Artinya ini ada pintu-pintu yang dapat membuka peluang fitnah. Fitnah itu tetap ada. Syaitan itu akan selalu mengintai. Sehingga kita wajib untuk menutup pintu-pintu keburukan tersebut. Nah, sebagian ulama itu menjadikan sadud dara'i, ya, menutup pintu-pintu keburukan itu sebagai bagian dari dari argumentasi ataupun dalil ya. Nah, sehingga di antara cara kita menutup pintu-pintu keburukan adalah ya melarang anak-anak ketika udah usia di atas 10 tahun apalagi menjelang balik tidur dengan orang tuanya. Karena itu dapat menghantarkan kepada fitnah atau keburukan. Syaitan senantiasa mengintai ya jemaah. Ya. Nah, jadi nasihat saya adalah ya, ya ini memang sulit ya karena yang bertanya bukan orang tuanya, tapi kakaknya, ya kakaknya si adik laki-laki yang tidur sama ibunya. Ya kewajibannya adalah hanya bisa ngasih tahu aja menasehati, kasih buku kepada ibu, kemudian tontonkan video YouTube ataupun kita jelaskan pelan-pelan. Kemudian juga ketika kita menyampaikan ke adik, jangan langsung kita bilang, kamu nggak boleh tidur sama ibu kamu, ya kan kamu udah gede. Dia dia kadang-kadang marah, ya, bukan kadang, dia akan sering kali marah. Kenapa? Emangnya kenapa sih? Wah, kakak iri ya, katanya atau yang seperti itu, ya. Nah, jadi seharusnya kita lakukan pendekatan ya seperti orang dewasa. Karena dia sudah 13 tahun, udah menjelang dewasa, maka kita persiapkan dia dan kita sikapi dia seperti orang dewasa. Jadi jangan seperti ngomong dengan anak-anak lagi. Ya. Jadi kita lakukan pendekatan dengan cara bersahabat dengan dia gitu loh. Jadi gitu. Jadi misalnya kita berikan dia kepercayaan. Adik, adik kan sekarang udah gede deh, adik gininya. Kita kasih misalnya kayak tugas-tugas ya ataupun kita berbagi tugas-tugas yang memberikan penghargaan kepada dia supaya dia tahu dia itu sudah gede gitu loh. Dia itu sudah besar. Nah, itu nanti yang akan menumbuhkan di dalam dirinya rasa malu ketika dia harus tidur. Masa sih udah aneh udah gede masih tidur sama ibu gitu kan. Nah, itu seringkali yang menjadi problem adalah apa? Anak-anak yang seharusnya sudah dewasa di waktunya, itu masih diperlakukan seperti anak-anak, akhirnya usianya mungkin sudah bertambah, tapi mentalnya seperti anak-anak. Di antaranya karena dimanjakan oleh orang tuanya. Orang tua yang memanjakan anak dan memperlakukan anaknya seperti anaknya yang seharusnya sudah dewasa, seperti anak-anak. Ya. Nah, ini akhirnya juga akan mempengaruhi pertumbuhan mental, ya, juga termasuk mempengaruhi kemandirian anak dan ya social skill mereka nantinya. Ini adalah suatu hal yang patut untuk kita kita waspadai sebenarnya untuk para orang tua. Adapun untuk sang kakak sang penanya tadi, ya Anda cuman bisa menyampaikan, menasehati dengan cara baik, ngasih tahu. Adapun selebihnya ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan doakan ya. Jadi kita cuma bisa menasehati saja ataupun menyampaikan, kita nggak bisa memaksa. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawabannya dan kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari pekan lalu yang belum sempat dibacakan. Assalamualaikum. Eh, saya ingin Waalaikumsalam. bertanya kepada Ustadz Abu Salma. Saya punya pertanyaan untuk Ustadz Abu Salma hari ini. Menghadapi zaman yang seperti ini, bagaimana kita sebagai orang tua harusnya bersikap? Satu, menyekolahkan anak di pondok yang jauh dari pengawasan atau di sekolah negeri yang dekat dengan pengawasan. Sekolah di pondok yang terjamin fasilitas dan ilmunya jauh serta butuh kos yang tidak murah. Sementara marak sekali kasus pelecehan di pesantren yang menggratiskan biaya hidup di pondok. Yang kedua, menyikapi budaya liberal dan kawan-kawan yang menggerus nilai-nilai tauhid anak, ilmu-ilmu psikologi yang mengagungkan kebebasan manusia, menjadi tolak ukur dalam kehidupan sudah melekat di jiwa muda-mudi. Ilmu psikologi yang bertentangan dengan nilai Islam, seperti LGBT, child free, dan sejenisnya. Kami sebagai orang tua muda sangat khawatir dengan masa depan anak-anak kami. Ingin punya banyak keturunan yang soleh, tapi dunia sudah tidak baik-baik saja. Mohon nasihatnya ya Ustadz, jazakallah khairan maksudnya ini. Tulisannya jazakillah. Baik Ustadz. Nah, taib. Wa jazakillah khairan ya wa barakallahu fik ya. Jadi sebenarnya ya memang zaman atau waktu seringkali menunjukkan adanya perbedaan, tidak sama. Tapi ya yang namanya keburukan-keburukan ya, jadi sebenarnya keburukan di zaman ini itu juga ada keburukan di zaman dahulu. Ya, perzinahan, minum khamar dan lain sebagainya termasuk LGBT itu sudah ada di zaman dahulu itu sudah ada. Mungkin dengan bentuk yang berbeda. Nah, bedanya di zaman ini adalah ya dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesatnya. Artinya, kalau di zaman dahulu mungkin ada suatu keburukan, untuk sampai keburukan itu ke tempat yang lain itu butuh waktu, butuh proses yang lebih lama. Di zaman sekarang itu dalam waktu detik itu sudah menyebar kemana-mana. Ya, ya. Juga misalnya contoh di zaman dahulu itu yang namanya pornografi, porno aksi sudah ada. Di zaman jahiliyah, ya, yaitu di zaman sebelum Rasulullah SAW itu diutus menjadi nabi dan rasul, dan ketika itu yang namanya Makkah menjadi tempat peribadatan, artinya di sana banyak patung-patung ya, patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu ada ratusan patung, dan mereka di sana itu melakukan keburukan-keburukan, dan mereka tawaf dalam keadaan tidak berpakaian, ya, tidak berpakaian sama sekali ketika itu. Dan kalau kita membaca ya, di antaranya di dalam kitab apa namanya, Ar-Rahiqul Makhtum ya, tentang bagaimana perlakuan kepada wanita dan kemudian juga bagaimana konsepsi pernikahan ataupun perkawinan saat itu ya, untuk wanita-wanita yang memang mereka ya saat itu ya banyak yang juga berzina ya, bahkan mereka didatangi oleh lebih dari satu laki-laki. Intinya keburukan-keburukan itu juga nggak kalah dahsyat ya, nggak kalah dahsyatnya. Oleh karena itu ya jemaah sekalian ya, mendidik anak di zaman dahulu dengan di zaman sekarang, secara prinsip itu sama, sama. Secara kaidah itu sama. Ya, prinsip-prinsip itu sama karena agama kita agama sempurna. Agama kita ini agama yang sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita, Allah berikan kepada kita sebagai karunia-Nya, itu adalah berlaku sepanjang zaman. Ya. Lalu bagaimana dengan ucapan tentang apa, didiklah anakmu ya, apa namanya, berbeda denganmu karena mereka hidup ya tidak di zamanmu. Nah, ini juga sebenarnya ya statement yang sudah pernah saya jawab ya, dan juga apa namanya juga sudah sempat menulis apa tanggapannya ya. Yang pertama, ini perkataan adalah bukan perkataan dari ulama kaum muslimin. Ya, ini bukan perkataan dari perkataan ulama kaum muslimin. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Jauzi ketika ya menukilkan ucapan ini ucapannya Plato, ucapannya ya orang-orang filsuf ya, yang mana memang dinukilkan masuk ke dalam sejumlah buku-buku berbahasa Arab. Tapi secara asal ini bukan kaidah. Nah, tapi ucapan ini bukan ucapan yang salah mutlak dan bukan benar mutlak. Ya.
Kalau ini berkaitan ya, kalau yang dimaksud adalah jangan didik anakmu seperti seperti apa namanya, seperti engkau ya, karena mereka hidup bukan hidup di zamanmu. Ya, kalau yang dimaksud adalah metode pendidikan mendidik mereka itu berubah seakan-akan kita nggak punya konsep pendidikan yang baku, maka ini tentunya suatu hal yang tidak benar. Islam itu punya konsep pendidikan yang jelas, yang baku, yang berlaku sepanjang zaman, yang universal. Nah, tapi kalau yang dimaksud adalah ya mereka hidup tidak seperti di zamanmu, karena di zaman dahulu nggak ada internet misalnya, nggak ada teknologi seperti saat ini, maka itu ya memang benar. Artinya ini mengharuskan kita sebagai orang tua nggak boleh ketinggalan zaman, nggak boleh ketinggalan teknologi. Kenapa? Karena kalau kita orang tua ketinggalan teknologi, ya bagaimana kita bisa memberikan arahan kepada anak kita? Contoh misalnya tentang gadget gawai atau smartphone atau internet. Orang tuanya nggak melek teknologi, anaknya itu bisa memperdaya orang tuanya, bohong kepada orang tuanya, dia gunakan internet buat hal-hal yang jelek tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena orang tuanya nggak ngerti. Nah, itulah yang mengharuskan kita sebagai orang tua di zaman now harus juga mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang seperti ini. Kalau yang dimaksud seperti ini, oke, ini memang benar, ya. Ini memang memang benar. Jadi kita juga perlu untuk mengetahui perkembangan teknologi, apalagi dengan banyaknya platform dari media-media sosial yang seringkali isinya maldharat, ya. Taib. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ya, ini juga beberapa kali sudah pernah saya sampaikan ya, berkaitan dengan paradigma atau mindset, ya, tentang masalah mendidik anak di sekolah. Itu seringkali pertanyaan itu berkutat, apakah saya harus menyekolahkan anak saya di pondok, apakah saya harus menyekolahkan anak saya di sunnah, di sekolah sunnah, apakah saya, ya jamaah sekalian, ya, sebelum Anda bertanya seperti ini, yang pertama kali harus Anda jawab adalah sejauh mana saya sebagai orang tua sudah memberikan pendidikan yang seutuhnya dan sebenarnya kepada anak saya, terutama dalam hal akidahnya. Karena pendidikan akidah, pendidikan tauhid, pendidikan karakter pertama kali itu di dalam rumah, bukan di luar rumah. Tugas Anda, wahai orang tua, tugas kita sebagai orang tua, harus membangun fondasi ini. Ya, ini mengharuskan kita memang harus belajar. Anak itu amanat dari Allah untuk kita. Bukan Allah amanatkan untuk kita, kemudian kita amanatkan lagi ke yang lainnya. Bukan, itu bukan karakter orang yang amanat seperti itu. Dan Allah ketika mengamanatkan sesuatu, tidak mungkin Allah itu memberikan sesuatu melebihi daripada kapasitas kita, kemampuan kita. Nggak mungkin. Berarti amanat Allah itu pasti mampu untuk kita jalankan. Dan Allah begitu baiknya, Allah berikan kepada kita karunia berupa potensi. Equipment-nya itu sudah Allah berikan kepada kita. Allah sudah bekali kita dengan kemampuan untuk menjadi orang tua. Allah sudah tolong kita sebenarnya. Pertama kali, ya, sebelum kita punya anak, Allah sudah bekali kita kemampuan agar kita bisa menjadi orang tua. Tinggal kita mau gunakan atau tidak. Jadi kewajiban kita adalah kita harus mempersiapkan diri kita menjadi orang tua dengan terus belajar. Dan kita, ya, kitalah yang bertanggung jawab untuk membangun akidah anak kita. Berarti sebagaimana dikatakan apa namanya? Faqidu syai' la yu'ti, orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Kalau Anda ingin anak Anda itu ngerti akidah sementara Anda nggak belajar akidah, lantas bagaimana? Ya. Karena itu kewajiban Anda harus belajar karena anak itu lebih banyak menyerap pertama kali dari orang tuanya. Menyerap moralnya, menyerap karakter, menyerap akidah, menyerap ya sifat dan banyak hal. Itu dari orang tuanya yang paling utama. Nah, oleh karena itu ya jamaah sekalian mulakan Allah, ya, pendidikan pertama, madrasah pertama bagi anak itu di dalam rumah kita. Makanya kita harus mempersiapkan hal tersebut. Ya, menjadi orang tua yang siap, yang ready untuk menjalankan amanat ini. Baru kemudian kita mencari mitra. Kenapa? Karena kita orang tua kita tidak sempurna. Kita nggak mampu untuk mengajari anak-anak kita semua hal. Ya, ada hal-hal dan bukan ada, banyak hal-hal yang kita tidak memiliki kemampuan. Kita boleh bermitra, kita boleh berpartner. Allah ciptakan kita menjadi makhluk sosial karena kita makhluk yang lemah, kita butuh satu dengan yang lainnya untuk saling bertawun, saling bekerja sama, ya. Nah, sehingga hendaknya kita perlu bertawun, bekerja sama. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Hendaknya kalian bekerja sama di dalam, ya, kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bekerja sama di dalam, ya, apa namanya, keburukan dan permusuhan, ya.
Allah sudah berikan kepada kita batasan. Kita ini mau ta'awun, kerjasama. Kerjasama kita adalah sama-sama, yuk kita mendidik anak kita. Tapi tanggung jawab utamanya ada pada diri kita. Ya, lalu kemudian kita berta'awun dengan orang lain, dengan guru misalnya atau dengan sekolah. Sama-sama untuk bisa berta'awun. Nah, ini ta'awun alal birri wa taqwa insyaallah. Ya. Nah, tapi tetap kuncinya ada pada orang tuanya, ya. Karena yang akan dihisap oleh Allah adalah kita sebagai orang tua pertama kali. Bukan sekolah, bukan guru, itu nanti. Kita dulu yang akan dihisap ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kitalah yang bertanggung jawab untuk mendidik mereka. Nah, lalu kemudian poin yang ketiga, ya tentang sekolah, apakah sekolah sunnah atau pondok. Ini juga perinciannya panjang ya jamaah sekalian. Ya, ini juga perinciannya panjang. Sebenarnya untuk menghadapi semua problematika yang disebutkan oleh penanya tadi, itu kuncinya di dalam rumah, bukan di pondok. Bukan di sekolah sunnah, tapi di dalam rumah. Karena di dalam rumah itulah Anda membangun manusia yang seutuhnya. Manusia yang memiliki imunitas yang kuat atau tidak. Imunitas itu bukan cuma imunitas tubuh, ya semacam antibodi, tidak. Ya, tapi imunitas yang dimaksud ini adalah imunitas keimanan. Ya, yaitu ketika Anda mendidik tauhidnya, mendidik muraqabatullah, mendidik ibadahnya, dan mendidik akhlak dan adabnya. Dan mendidik mereka untuk berani beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu metodenya Luqman alaihi salam. Metodenya ya Luqman alaihi salam. Dan itu adalah kewajiban kita. Kalau kita bisa membangun hal ini, insya Allah dengan dia, tentunya dengan izin Allah, anak kita akan menjadi sosok anak yang kuat, mengarungi dalam kehidupan ini. Ya, ketika dia berada di luar rumah, dimanapun dia berada, maka ya dengan izin Allah dia akan mampu untuk melaluinya. Karena sejatinya di dalam konsep pendidikan, kita memang punya amanat, tapi kita makhluk yang lemah. Artinya kita nggak bisa senantiasa mengawasi anak kita 24 jam, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Yang bisa satu-satunya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makanya hendaknya kita juga banyak untuk menitipkan anak kita kepada Allah dalam lantunan doa-doa kita. Ya. Kita langitkan permohonan kita, doa-doa kita di waktu-waktu yang mustajabah. Karena sejatinya yang bisa menolong, mensolehkan, memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Menjaga, memelihara hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah salah satu sebab yang Allah hadirkan untuk anak kita. Jadi kita adalah karunia untuk anak kita. Demikian pula anak kita adalah karunia untuk kita. Karena kita orang tua dan anak adalah sama-sama saling berhubungan. Ada hubungan yang istimewa. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan hubungan orang tua dan anak itu sebagai objek sumpah, ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Kata Allah, aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah, dan engkau yang berada di negeri ini, dan aku bersumpah demi orang tua dan anaknya. Dan sesuatu yang dijadikan objek sumpah oleh Allah berarti itu sesuatu yang istimewa. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah, ya. Sebelum Anda menentukan sekolah buat anak Anda yang ada di luar rumah, maka perhatikanlah ya keinginan Anda, tujuan Anda, dan paradigma berpikir Anda. Apa sih tujuan Anda menyekolahkan anak Anda? Ya, itu yang pertama kali harus kita jawab. Ya, dan kebanyakan orang tua menyekolahkan anaknya itu karena ya memang harus sekolah. Kalau nggak sekolah gimana nanti dapat kerjanya gimana? Ya, supaya dapat ijazah dan yang semisalnya. Itu tujuan kebanyakan orang tua. Dan boleh-boleh saja kita menyekolahkan anak kita memperhatikan secara akademisi supaya anak kita dapat ijazah, itu boleh-boleh saja. Itu adalah suatu hal yang sifatnya duniawi, boleh-boleh saja. Ya, tapi tentunya jangan melupakan perkara yang paling usul, yang paling pokok, yaitu apa? Perkara akidahnya gitu loh. Perkara keimanannya, tauhidnya, dan perkara moralnya, karakternya, itu yang paling utama. Dan sekolah bukan tempat untuk membangun hal tersebut, bukan. Sekolah itu adalah tempat untuk mengajarkan hal-hal yang bersifat akademisi. Nah, adapun pondok pesantren, ya ini juga menjadi salah satu mitra kita sebenarnya untuk mendidik anak kita sejumlah hal-hal yang berkaitan dengan diniyahnya yang kita mungkin belum memiliki kemampuan untuk menjelaskannya secara terperinci. Tapi sebelum Anda mengirimkan anak Anda ke pondok pesantren, harus sudah dipersiapkan anak kita, anak tersebut. Dijadikan dia senang dengan ilmu, dijadikan dia mencintai untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Itu tugas kita, jadi nggak langsung dikirim begitu saja gitu loh. Ya, dan kemudian juga jangan terlalu over expect ya.
Jadi jangan terlalu kita begitu berharap tinggi, seakan-akan keluar dari pondok anak kita menjadi seorang alim, tidak. Atau seakan-akan anak kita tidak akan terpapar dengan keburukan, tidak. Bahkan di sekolah termasuk di pondok itu nggak lepas dari keburukan. Keburukan akan selalu ada dimanapun kita berada, gitu loh. Ya, bahkan di pondok juga ada keburukan-keburukan, ya. Bahkan juga keburukan dalam hal LGBT juga ada, gitu loh. Nah, karena itu makanya penting-pentingnya kita untuk menyeleksi pondok, kemudian juga berusaha mengenal tenaga-tenaga pengajar di dalamnya, dan kemudian juga kita, ya, yang paling penting ya dari itu semua adalah kita mempersiapkan anak kita sebelum ke pondok agar anak kita sudah memiliki imunitas tadi. Ya, itu kuncinya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya tuh Anda memiliki kekhawatiran, ya Anda khawatir dengan ini dan itu, ini adalah kekhawatiran yang manusiawi. Semua orang tua khawatir anaknya buruk, khawatir anaknya ini, apalagi dengan banyaknya fitnah yang begitu masif ya. Nah, oleh karena itu, ya, ingatlah selalu bahwasanya ya kewajiban kita hanya bisa berusaha. Kewajiban kita hanya berikhtiar. Dan kita makhluk yang lemah. Kita nggak bisa senantiasa menjaga anak kita, melindungi mereka, nggak bisa. Bahkan melindungi diri kita sendiri pun juga kita nggak bisa. Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ya jangan pernah lupa untuk meninggalkan kita menyerahkan semuanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tapi tawakal setelah ikhtiar, tawakal setelah usaha dan berdoa. Berdoa di awal, berdoa di tengah perjuangan dan berdoa di akhir. Ya, kita senantiasa beristianah dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan perlindungan untuk kita semua. Nah, Allah alam shawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum. Dan perlu kami informasikan pada Ustaz bahwasanya siaran kita ini juga di streamingkan oleh tim dari Kans TV Kans Media Sunnah, dan ini alhamdulillah sudah masuk pertanyaan dari pemirsa Kans Media Sunnah di Jakarta. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Waalaikumsalam menjaga warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. keluarga, dan tim Rosyad dalam kebaikan. Ustadz, Amin, amin. suami saya memiliki anak 11 tahun perempuan dan 8 tahun laki-laki dari pernikahan sebelumnya. Mereka tinggal dengan bundanya di kota yang berbeda dengan saya. Qadarullah, saat ini bundanya menderita sakit yang cukup serius dan beliau juga masih bekerja di bank. Mereka sudah terpapar game online, drama Korea, dan K-pop karena sama-sama dipegangi gadget. Komunikasi suami saya dengan mereka jarang karena seringnya mereka tidak merespon. Dan setiap suami saya pulang, juga mereka tidak antusias bertemu. Bertemu pun lebih banyak diam. Bagaimana sikap yang harus dilakukan suami saya? Apakah diperlukan untuk dekat dengan mereka secara lokasi? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Tambahan, bundanya sangat mempertahankan hak asuh dan tidak ingin terpisah dengan anaknya. Nah, baik. Baik, jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Memang di antara madarat ya, adanya perceraian apalagi ketika punya anak itu ya anak menjadi korban ya. Anak yang akan terkena imbasnya. Karena yang namanya anak itu butuh kedua orang tuanya. Tapi memang ya kalau memang kondisi mengharuskan bercerai ya, ya ini adalah suatu hal yang merupakan bagian dari kehidupan ya yang anak juga harus belajar untuk menerimanya dan belajar untuk survive darinya dan belajar untuk mengarungi kehidupan ini karena biasanya anak-anak dari semenjak kecil dia sudah terbiasa dengan kesulitan itu akan menjadi semakin kuat manusia ya yang dia sudah terbiasa dengan ujian-ujian itu dia akan semakin kuat semakin tangguh dan ini berbeda dengan manusia yang jarang mengalami ujian ya. Yaitu biasanya ketika kena ujian sekali langsung dia pengen bunuh diri, depresi. Dan berbeda dengan manusia-manusia yang Allah berikan ujian bolak-balik. Makanya di dalam sebuah hadis ya Rasulullah bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan mengujinya.
Karena di dalam ujian Allah itu sebenarnya mengandung kebaikan-kebaikan. Makanya nggak heran apabila Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sampai mengatakan al musibatu ya tuqbilu biha ilallah khairun ya. Jadi musibah yang dapat menghantarkan engkau dengan musibah itu mendekat kepada Allah itu jauh lebih baik daripada nikmah, daripada kenikmatan yang apa namanya? Unsika dzikrullah, yang dapat melupakan kamu dari mengingat Allah. Maka itu sejatinya nikmah, itulah bencana yang sebenarnya, ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, anak-anak kita itu tidak bisa lepas hubungannya meskipun dengan adanya perceraian. Mantan istri ada, mantan suami ada, mantan anak tidak ada. Anak tetap akan menjadi anak bagi kedua orang tuanya, bagi bapaknya dan ibunya meskipun keduanya sudah berpisah. Jadi ayahnya tetap ayahnya, ibunya tetap ibunya meskipun sudah tidak suami istri lagi. Ya. Nah, oleh karena itu tetap yang namanya pendidikan haruslah dari dua, ayah dan ibunya. Tapi yang memegang kunci mohon maaf, tapi yang memegang kunci maksud saya, yang memegang kunci adalah ayahnya. Karena ayah laki-laki adalah al-qawam, penanggung jawab, pemimpin. Bahkan di dalam apa namanya? Di dalam fikih Islam yang berkewajiban dan bertanggung jawab tentang anak itu sebenarnya haknya ada pada ayah. Haknya ada pada sosok bapaknya. Bapaknya anak-anak, bukan pada ibunya. Jadi sebenarnya hak pengasuhan itu berada di tangan ayah. Ya, asalnya di tangan ayahnya. Ya. Dan karena itu hendaknya ya tetap harus berusaha sang ayah itu untuk bisa mendapatkan hak pengasuhan. Tapi tetap boleh ya, maksudnya harus harus hadirlah keduanya, tetap harus bermitra, berpartner di dalam mendidik anak-anak tersebut. Ya. Jadi intinya ingin saya sampaikan di sini, ayah akan tetap diminta pertanggungjawaban tentang anaknya. Dan ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya tersebut. Meskipun istrinya sudah bekerja, mau kerja di bank atau di mana ya, tetap ayahnya itu yang harus memberikan nafkah kepada anaknya tersebut. Ya. Dan kemudian yang ketiga, ya, jika misalnya sang ayah berkunjung, anaknya cuek dengan bapaknya dan yang semisalnya, ini suatu hal yang sebenarnya bersifat manusiawi. Kenapa? Karena pertama anak ini lebih dekat dengan ibunya, tinggal sama ibunya. Yang kedua, bukannya berburuk sangka, bisa jadi ya ada gambaran-gambaran yang kurang baik terhadap ayahnya. Yang ketiga, ya anak ini difasilitasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Sehingga umumnya anak yang difasilitasi dengan hal-hal menyenangkan, meskipun itu ujung-ujungnya mohon maaf membinasakan, maka anak akan senang dengan yang menunjukkan fasilitas tersebut. Karena itu adalah gambaran kasih sayang yang ditangkap oleh anak. Ya, makanya anak itu ya seringkali mereka menangkap suatu pemberian itu adalah sebagai kasih sayang. Meskipun pemberian itu bisa membahayakan mereka karena mereka belum tahu sebenarnya. Kayak difasilitasi gadget, dibiarkan nonton film Korea, Umi asik ya. Ibu menyenangkan ya karena aku dibebaskan untuk melakukan apapun yang aku sukai. Sementara dengan orang tua yang melakukan pendekatan dengan cara banyak melarang ya tentunya akan cenderung dijauhi oleh sang anak. Nggak asik. Ini dikit-dikit nggak boleh, ini nggak boleh ya. Nah karena itu makanya pendekatan lebih banyak memberikan larangan kepada anak itu hendaknya dihindarkan. Yang lebih kita dahulukan adalah kita membangun perlekatan terlebih dahulu, bonding dulu, attachment dulu. Menjadi orang tua yang asik. Menjadi orang tua yang asik bukan artinya kita membiarkan mereka di dalam hal-hal yang buruk, tidak. Tapi kita membersamai mereka dan memfasilitasi mereka di dalam perkara-perkara yang mubah. Di dalam perkara-perkara yang diperbolehkan, yang halal, ya. Nah, ataupun juga boleh ya kita fasilitasi mereka dengan tontonan-tontonan ataupun gadget, tapi dengan terarah, ada arahnya. Nah, itu tugasnya orang tua sebenarnya. Nah, karena itu nasihat saya bagi sang ayah adalah pertama belajar. Belajar untuk bisa menjadi seorang ayah yang baik. Dan kita semua laki-laki harus tetap terus belajar. Yang kedua, belajar untuk bisa berkomunikasi yang baik. Dan kita semua sebagai laki-laki juga butuh belajar sebenarnya untuk berkomunikasi dengan istri kita, dengan mantan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang lain. Kita butuh ya untuk bisa berkomunikasi dengan cara yang baik ya. Lalu kemudian yang ketiga kita juga perlu belajar untuk bisa mengambil hati, menyentuh hati, terutama anak-anak kita.
Ya, itu penting. Yaitu membangun afeksi dengan anak-anak kita. Sebelum sebelum kita mengkoreksi, maka hendaknya kita bangun dulu koneksi, ya. Terus kemudian yang keempat adalah kita usahakan juga bisa hadir, hadir hadir seutuhnya dan hadir sepenuhnya. Ingat, mungkin kita nggak bisa hadir 24 jam buat anak kita nggak bisa hadir seharian buat anak kita. Tapi apabila kita bisa hadir 1 jam, 2 jam, tapi sepenuhnya, seutuhnya dengan anak kita, ya, kita letakkan handphone kita taruh gadget kita taruh barang-barang pekerjaan kita, kemudian kita hadir, zahir dan batin, kita membersamai anak kita, menjadi pendengar yang baik, kita turut di dalam keasikan mereka, kemudian kita ngobrol dan kita tidak tidak banyak memberikan kritikan, apalagi vonis dan yang semisalnya. Kita jangan dulu banyak memberikan ini nggak boleh, itu nggak boleh ya. Ya jadi takhirul bayan ya, mengakhirkan keterangan ya fi waktil haja, pada waktunya yang memang dibutuhkan, itu adalah bagian dari hikmah ya. Nah, jadi kalau memang itu suatu hal yang bisa kita tunda dulu, nanti insya Allah dengan pelan-pelan kita sampaikan, ya kita mengambil hati dulu, ta'liful qulub dulu, ya kita membangun bonding dulu, attachment dulu. Nah, baru setelah ada perlekatan, ya kita arahkan pelan-pelan kepada apa kebaikan, ya. Dan tujuan kita melakukan ini semua adalah bukan untuk berebut hak asuh, bukan, tapi untuk mendidik anak kita. Kita sampaikan kepada mantan istri bahwasanya ya sebagai suami dia tetap punya tanggung jawab yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Dia tetap adalah anak-anaknya, darah dagingnya. Dia tetap punya wewenang, punya tanggung jawab, dan dia tetap menginginkan kebaikan. Jadi dia sampaikan bahwasanya ya kalau mantan istrinya itu juga punya keinginan baik juga sama. Kita pun juga sama punya keinginan baik, dan kita sampaikan keinginan baik kita adalah di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, juga di situ kita dakwai ke mantan istri juga dengan cara yang baik dan dengan cara yang pelan-pelan ya. Nah, ya. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Kami ralat itu adalah pertanyaan dari tim Irsyad TV, dari pemirsa Irsyad TV, dan ini kita akan bacakan pertanyaan dari pemirsa Kans Media Sunnah. Kita akan bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam Ana warahmatullahi minta tolong rekomendasi buku untuk mendidik anak dalam Islam. Jazakallahu khairan. wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan ya. Sebenarnya buku banyak ya. Cuman apa namanya saat ini tidak hadir dalam ingatan saya kalau buku terjemahan ya. Ya mungkin bisa dicari ya dengan kata kunci dari penulisnya. Ini yang saya ingat ya, itu bisa buku yang cukup ya atau yang lumayan tebal ya, yaitu Tarbiyatul Aulad ya, karya Syekh Said bin Wahab Al-Qahtani. Ya, Syekh Said bin Wahab Al-Qahtani. Kemudian juga ada judul terjemahannya kalau nggak salah Prophetic Parenting ya. Tulisan Muhammad Nur Suwaid ya, Muhammad Nur Suwaid itu juga buku yang bagus juga. Kemudian juga ada buku yang juga sudah diterjemahkan, namun saya lupa judul terjemahannya. Nanti silakan dicari. Nama penulisnya adalah Syekh Khalid Abdurrahman Al-Ik. Khalid Abdurrahman Al-Ik. Ya, Al-Ik. Ya, itu juga di antara buku yang bermanfaat ya tentang pendidikan anak. Kemudian juga ada buku Tarbiyatul Auladnya Syekh ya Abdullah Nasih Ulwan. Nah, tapi cari terjemahan yang ada tahqiq ya, yang ada tahqiq hadis dan tahqiq isinya ya, yang dilakukan oleh Syekh Dr. Ihsan Al-Utaibi ya, hafizahullah taala, yang mentahqiq isinya. Karena di dalamnya bukan hanya ada hadis yang maudhu atau palsu, tapi juga ada pendapat-pendapat yang perlu dikoreksi ya. Lalu kemudian juga ada bukunya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Tapi setahu saya ini buku ini sudah lama ya, tidak ada cetakan barunya ya. Lalu kemudian juga ada buku yang bisa diunduh gratis ya. Nah, ini mohon maaf ya, bukannya saya iklan ya, tapi ini ada beberapa buku bisa Anda unduh gratis di website kami, di website sekolah kami, anakteladan.id. Anakteladan.id.
Di situ ada nanti cari home, cari e-books gratis. Jadi di situ ada beberapa buku-buku yang memang tidak tebal, ya, yang kalau nggak salah ada 14 buku ya. Jadi yang masih dimasukkan 12, tapi sebenarnya sudah ada 14 atau 15 buku yang sudah kami terjemahkan, ya berkaitan dengan pendidikan anak. Ya itu nanti bisa diunduh di website tersebut, ya, yaitu di anakteladan.id, ya. Nah itu juga ada buku-buku yang yang sebenarnya tidak terlalu tebal, tapi sebenarnya sudah cukup ya untuk untuk menjadi bahan bacaan kita yang bisa kita amalkan atau kita praktekkan ya. Lalu kemudian juga di antara buku-buku yang berasal dari tanah air kita, itu juga buku yang saya sarankan adalah buku dari guru kami Ustadz ya, Ustadzuna Abu Ihsan ya Al-Maidani, yang ditulis oleh istri beliau ya, apa namanya? Ustadzah Ummu Ihsan ya. Jadi Ustadz Abu Ihsan dan Ustadzah Ummu Ihsan juga menulis beberapa buku, itu juga bisa dirujuk bukunya dan dibaca, dipelajari dan diamalkan. Juga ada buku dari ya guru kita pula Ustadz Zainal Abidin ya. Kalau nggak salah Golden Rules atau Golden apa gitu yang berkaitan dengan masalah apa namanya pendidikan. Intinya buku-buku pendidikan anak itu banyak ya. Jadi buku-buku itu banyak. Nasihat saya adalah yang pertama, karena mendidik anak itu juga nggak lepas dari bagian ibadah, ya. Dan ibadah itu adalah bagian dari agama. Maka nasihat saya adalah ikuti nasihat para ulama-ulama salaf kita dahulu yang mengatakan bahwasanya al-ilmu huwad din, ya, ilmu itu adalah agama, maka fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari mana engkau mengambil ilmu tersebut. Artinya, tetap kita perlu selektif untuk mengambil ilmu. Ya, minimal itu sebagai benteng kita, filter kita. Ya, sebelum kita mempelajari buku-buku pendidikan atau parenting yang lainnya. Bukan artinya kita nggak boleh apa secara mutlak ya kita mempelajari yang lainnya. Apalagi kalau itu berkaitan dengan masalah teknikal atau masalah-masalah yang bersifat teknis ya. Itu boleh-boleh saja karena sebagaimana kata Syekh Muhammad Shalal Munajjid ya hafizahullah taala sendiri, yang namanya pendidikan itu ada dua sisi, sisi kaidah, sisi prinsip yang agama kita sudah menerangkan secara secara sempurna. Yang kedua adalah sisi praktikalnya, sisi teknikalnya ya. Makanya dikatakan pendidikan itu adalah apa namanya? Handasa, teknik ya. Dan ini adalah suatu hal yang sifatnya non ibadah dan sifatnya fleksibel ataupun lapang. Ya, karena itu kita boleh belajar mengambilnya dari ya mana saja asalkan itu terbukti secara ilmiah dari hasil observasi ataupun dari pengalaman atau yang semisalnya. Nah, wallah alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa Kans Media Sunnah. Baik, selanjutnya kita akan kembali membacakan pertanyaan. Kali ini ada Ibu Aisyah di New Taipei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, anak saya usia 6,5 tahun. Diajak sholat wajib, jawabnya saat sering diajak bilang nggak mau, nggak suka sholat, padahal sebelumnya baik-baik saja. Walaupun sudah diceritakan keutamaan sholat, surga, neraka, dan juga bahagianya orang yang sholat. Saya paham kalau belum wajib bagi mereka. Apakah ketika dia tidak mau setelah diceritakan surga dan sebagainya tersebut, ya udah nggak usah sholat dulu dan nanti pas asar aja sholatnya. Terus begitu saja atau tetap dikatakan dengan tegas untuk sholat. Saya jadi khawatir dia jadi terpaksa sholat selanjutnya. Nah, taib. Jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita memerintahkan anak salat usia 7 tahun. Tapi sebelum 7 tahun itu kita fase membangun pondasi. Fase kita membangun persiapan agar mereka siap untuk sholat. Di antara hikmah ini sudah pernah kita terangkan di kajian kita yang lalu ya, kajian tentang membahas anak tufulah. Di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW itu memerintahkan anak sholat di usia 7 tahun, karena memang usia 7 tahun ini adalah usia yang menunjukkan kesiapan anak secara fisik dan secara ya perkembangan mentalnya itu juga sebenarnya anak usia 7 tahun sudah siap.
Karena kalau kita merujuk kembali ya, kita lihat ya, anak di bawah 7 tahun itu kan ada istiqror ya, susah diem, kasratul haroka, banyak bergerak, kemudian rentang konsentrasinya pendek. Sementara sholat itu esensinya adalah tumaknina dan khusyuk, ya kan? Jadi butuh ketenangan, butuh diam, dan butuh konsentrasi. Itu adalah esensi daripada sholat. Dan ini sebenarnya bisa dicapai oleh anak-anak usia 7 tahun ke atas sebenarnya. Ya. Nah, lalu anak-anak di bawah 7 tahun itu sebenarnya kita jangan paksa mereka untuk sholat. Ketika mereka misalnya belum mau sholat, ya ini masih usia baro'ah, mereka masih belum berdosa. Kita tetap tunjukkan kita sholat, kita tetap ajarkan, kita tetap dakwai, ya kita tetap sampaikan, ya bahwasanya kita pun tetap sholat, ya kan? Anak kita melihatnya, lalu kemudian juga kita tetap membangun image yang positif ya. Kita membangun gambaran yang baik, yang positif tentang sholat. Dan sebelum itu juga kita fokus, kita bangun lagi pondasi yang paling mendasar, yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentang Allah Azza wa Jalla. Kenalkan anak kita lebih mendalam lagi tentang penciptanya, yaitu melalui makhluknya, melalui ciptaannya, melalui ayat-ayat kauniyah dan sejumlah ayat-ayat al-qauliyah, yaitu firman Allah yang mudah bagi mereka sesuai dengan usia perkembangan mereka. Ya, jadi bersamai anak tersebut, dampingi dia ketika bermain, beraktivitas, dan selalu kembalikan semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kuncinya. Kuncinya adalah kita bangun lagi ya, kita tumbuhkan lagi fitrahnya. Kalau anak misalnya dia muncul penentangan-penentangan, itu karena banyak faktor sebenarnya. Jadi bukan artinya ini anak adalah anak yang durhaka atau yang semisalnya, tidak ya. Tapi ini adalah bagian dari proses. Anak itu mengenali dirinya, mengenali keinginannya, mengenali kemauannya, mengenali emosinya. Dan ini juga bagian dari proses mereka itu, mereka sedang bagian proses pengenalan diri. Mereka itu ingin 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 menunjukkan eksistensi. Enggak, iya, mau, enggak mau. Ya intinya seperti itu, ya. Nah, ini adalah tugas kita sebagai orang tua untuk melakukan pendampingan dan pembersamaan serta arahan-arahan yang baik, yang lebih terarah dan lebih lemah lembut dan membutuhkan kesabaran. Ya, membutuhkan kesabaran. Kalau misalnya anak di usia seperti itu, misalnya dia masih belum mau sholat, ya sudah, jangan 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 kita paksakan, ya. Jangan kita paksa. Karena itu juga sholat masih belum wajib buat buat mereka. Kewajiban kita di situ adalah ya hanya menyampaikan saja gitu loh, ya. Nah, uh, yang paling penting dari itu, yang paling penting lagi dari itu semua adalah kita ya tetap terus membangun pondasinya anak, fundamennya anak ya, yaitu mendidik akidahnya. Dan itu memang membutuhkan waktu, proses dan ilmu. Dan ini juga sebagai sarana kita untuk terus muhasabah introspeksi, karena ya kita sebagai manusia kita juga tidak lepas dari kelemahan, ada apa kekurangan-kekurangan. Bisa jadi juga mungkin cara kita yang kurang tepat, atau mungkin ada metode-metode kita yang perlu untuk diperbaiki, atau pendekatan kita yang harus lebih kita perhatikan lagi. Ya intinya seperti itu, ya. Jadi kalau kita misalnya mendapati anak-anak kita ini ada perlawanan, ada inat, ya ini ujian dari Allah. Kita bersabar. Ya, jadi jangan sampai kita juga terpicu dengan emosi, akhirnya kita cenderung melakukan pemaksaan kepada anak di saat yang namanya pemaksaan itu adalah bukanlah suatu hal yang dibutuhkan. Sehingga akhirnya tidak menjadi suatu hal yang baik, tidak menjadi hikmah, ya. Ya, ini tentunya yang tidak kita inginkan, ya. Nah, wallahu alam shawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Dan ini waktu kita juga sudah habis Ustaz, dan ini masih ada kurang lebih 7 pertanyaan lagi. Masya Apakah Allah, banyak kita ya. ya Ustaz, apakah dipakai untuk di pekan yang akan datang atau gimana Ustaz? Bisa, boleh. Baik Ustaz, berarti Bisa, kita boleh. Jadi insya Allah nanti di pekan depan kita buka yang sesi tanya jawab yang kedua ya. ya. Baru kemudian nanti kita lanjutkan lagi materi berikutnya. Baik Ustaz, dan pekan depan kita akan utamakan yang 7 pertanyaan ini dulu ya Ustaz. Baik Ustaz, kalau Nah, begitu Ana izin tutup pertemuan kita pekan kali ini Ustaz. Baik, baik Ustaz.
Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum kepada guru kami Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala dan pemirsa Syah TV dan juga Kans Media Sunnah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Berakhir sudah pertemuan kita pada pekan kali ini dan seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala, pekan yang akan datang kita akan kembali berusaha untuk menyampaikan pertanyaan yang masih ada di tangan kami, ada 7 pertanyaan kurang lebih akan disampaikan pada guru kita Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala dan insyaallah Ta'ala akan dijawab oleh beliau dari kediaman beliau di Depok, Jawa Barat. Baik, kita tutup pertemuan kita pada pekan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.